Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, kesempatan pagi ini, tema kajian kita masih melanjutkan pada kajian sebelumnya tentang implementasi platform digital ekonomi Pancasila pada koperasi serasi digital atau koperasi seluruh rakyat Indonesia. Yang pada kesempatan hari ini, Pak Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Agus Muhammad Maksum yang Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang di pertemuan sebelumnya, di episode pertama, kita sudah banyak bahas tentang platform digital ekonomi Pancasila itu yang seperti apa dan bagaimana. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kami serahkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustadz Haji Agus Muhammad Maksum untuk melanjutkan materi yang sudah dibawakan pada pertemuan sebelumnya. Al waktu iyahu wal tafadhol maskuron. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Ustaz Jabar, para jamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian teknologi digital kita, melanjutkan tema tentang implementasi ekonomi Pancasila pada sebuah platform digital. Nah, kemarin itu eh, di kajian pertama itu kita masih bicara tentang dialektika ekonomi Pancasila. Mau nggak mau ketika saya menyebut kata ekonomi Pancasila itu pasti pertanyaan orang pada dialektika ekonomi Pancasila itu dulu. Karena itu memang menjadi perdebatan yang sengit di era Orde Baru juga. Saya kira kita mengenal Prof. Mugiarto, kita mengenal ada Pak Adi Sasono, kita mengenal ada Prof. Emil Salim, kita mengenal ada Prof. Sumitro, ya, Joyo Hadikusumo, eh, Bung Hatta, eh, itu berbicara tentang dialektika ekonomi Pancasila karena sebagian besar orang masih bertanya, jangankan ekonomi Pancasila, apakah Pancasila itu sebuah ideologi itu menjadi pertanyaan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, itu nanti di eh, akan dihadapkan hadap-hadapkan pada ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Ya, karena ketika kita bicara tentang eh, Pancasila sebagai sebuah ideologi, saya kira juga belum terlalu lama terjadi diskusi apakah Pancasila itu sebuah ideologi atau tidak. Dan di bagian pertama sudah kita bahas tentang dialektika itu. Mungkin ini juga masih kita lanjutkan sebelum kepada bagian ini itu nanti lebih memberikan gambaran tentang ekonomi Pancasila lebih kepada bentuk. Ya, kalau kemarin dialektika, secara dialektika saya kira penekanan kita mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi sebagaimana kapitalisme, sosialisme, komunisme. Pancasila itu sebenarnya lahir dari sebuah tuntutan adanya sebuah negara yang mau merdeka bernama Indonesia dan negara itu tidak menginginkan menerapkan sistem kapitalisme, komunisme, sosialisme. Lalu kemudian bertanya, lalu negara kita itu kita mau atur pakai apa? Kapitalisme enggak, kita korban kapitalisme, liberalisme, sosialisme juga enggak, karena
para pendiri bangsa tahu sosialisme juga tidak melahirkan sebuah tatanan sosial yang adil karena berbagai tatanan sosialisme yang dilanjutkan implementasinya menjadi sebuah negara komunisme itu menyebabkan pelaksanaan ekonomi planning di mana seperti di China pada waktu itu dan di beberapa negara Eropa Timur itu orang itu tidak punya hak kepemilikan jadi mereka itu eh, di dikira-kira oleh negara kebutuhannya sendiri dan sama rata sama rasa kan kira-kira begitu dan saya kira di dalam perdebatan BBU PKI dan PPKI yang perdebatan BBU PKI dan PPKI itu di saya dan beberapa Presidium Rumah Pancasila itu membuat buku berjudul Negara Preambul. Negara Preambul itu menjelaskan tentang itu perdebatan itu lebih kepada dialektika dan menelusuri tentang ideologi Pancasila dalam konteks perdebatan itu. Yang intinya adalah ideologi Pancasila itu memang tidak dilahirkan dimaksudkan sebagai sebuah ideologi. Dia dimaksudkan sebagai sebuah platform bernegara baru yang menolak kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan pada umumnya para pendiri bangsa itu mengatakan kapitalisme, sosialisme, komunisme itu lahir dari filsafat materialisme. Filsafat materialisme itu berasal dari satu kepercayaan menegasikan adanya Tuhan sekaligus menegasikan adanya Tuhan punya aturan. Nah, dan itu telah membuat suasana dunia menjadi perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan oleh karena itu maka bangsa Indonesia menyatakan dengan tegas kita menolak cara berpikir filsafat materialisme yang anti Tuhan itu dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dialektika pertama dan dengan demikian maka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu seluruh prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu akan diatur melalui sebuah aturan yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan menurunkan aturan itu ada di mana? Ada di dalam agama. Jadi bagi yang Islam kembalilah kepada ajaran agama Islam ada di dalam eh, at- jadi prinsip itu kemudian Pancasila itu kemudian tertuang di dalam pembukaan, lalu pembukaan itu didetailkan atau diimplementasikan pelaksanaannya menjadi hukum positif konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar atau batang tubuh dan di dalam pasal 29 itu dinyatakan oke, orang Islam kembali kepada ajaran Islam, orang Kristen tentu saja Anda harus kembali kepada ajaran Kristen karena ajaran Kristen itu juga ajaran yang berasal dari Tuhan atau kita menyebutnya sebagai kitab agama samawi memiliki kitab yang berasal dari langit dan kitab itu juga pernah dijalankan dalam prinsip kehidupan satu peradaban peradaban Romawi eh, ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun dan itu menjalankan prinsip-prinsip yang berasal dari eh, aturan yang turun dari Tuhan. Nah, terlepas dari aturan itu sebenarnya asli atau tidak, itu tidak dalam konteks pembicaraan kita. Tapi konteks Pancasila itu mengatakan itu. Dan dengan demikian, maka Pancasila apakah bisa disebut sebagai ideologi? Karena kemudian turunannya dia adalah kembali pada aturan Tuhan, maka dalam konteks Islam, Islam bukan ideologi, karena dia bukan ide pikiran manusia. Tetapi kalaulah sebuah ideologi itu dirumuskan, lalu dicarikan syarat-syarat perlunya sebuah konsep disebut ideologi, maka Islam itu lebih 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 dari cukup untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Nah, begitu. Mau konsep apa aja? Ekonominya, nah, mau konsep hukumnya, mau konsep politik ketatanegaraannya, mau konsep sosialnya, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks itu Islam bisa disebut sebagai ideologi dan Pancasila sebagai sebuah ideologi karena kemudian kembali pada aturan Tuhan, maka sebenarnya dalam konteks ekonomi Pancasila kembali kepada aturan Tuhan itu. Nah, jadi itu saya kira yang menjadi diskusi di apa namanya bagian pertama kemarin.
Sehingga kemudian konteks dialektika ekonomi Pancasila itu sudah kita jawab bahwa Pancasila sebagai sebuah konsep ekonomi jelas dia mengacu kepada satu aturan Tuhan. Nah, oke, nah sekarang saya mau kembali kepada summary-nya saja ya. Summary-nya itu eh, mungkin saya tampilkan. Nah ini dia. Ekonomi kapitalisme itu jadi sekarang untuk membedakan setelah 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 eh, jelas bahwa ekonomi Pancasila itu dia tidak merumuskan dari pikiran, ide, gagasan manusia, tetapi dia kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa dan bagi Islam maka kemudian konsep ideologi itu adalah konsep kepemilikan. Nah, kapitalisme merumuskan kepemilikan sebagai alat produksi atau modal atau kapital itu dimiliki oleh siapa? Nah, dia dia bisa dimiliki oleh orang per orang atau pribadi dan dia bisa menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi dia ya kapitalisme begitu. Nah, itu konsep kapitalisme. Jadi eh, dalam dialektika kemarin itu kita menitik tekankan fokus pada perbandingan konsep antara kapitalisme, sosialisme, dan komunisme itu adalah kepemilikan. Jadi kalau di dalam kapitalisme, kepemilikan terhadap alat produksi atau modal atau kapital itu orang seorang dan orang seorang itu bisa menguasai semuanya. Nah, konsep kapitalisme berlangsung di Barat. Kalau mau melihat implementasi dari konsep kapitalisme, silahkan pelajari tentang BlackRock, ya, Vanguard, Rothschild dan keluarganya, dan jaringan bisnisnya. Nah, itu satu bentuk dari kapitalisme di mana seluruh apa namanya ya perusahaan-perusahaan besar itu dia miliki saham mayoritasnya dan akhirnya dia bisa mengendalikan seluruh sisi politik, hukum, bahkan mengendalikan negara, bukan hanya satu negara, tapi negara di dunia. Nah, ini satu saat nanti kita akan bahas juga ya eh, konsep itu. Nah, itu menyebabkan ketidakadilan, lalu sosialisme. Nah, sosialisme berkebalikan kan itu tesa, antitesa terhadap itu, maka alat produksi atau modal atau kapital itu tidak boleh dimiliki oleh orang seorang atau pribadi. Alat produksi itu harus dikuasai oleh negara. Nah, begitu itu konsep sosialisme. Sehingga kemudian sosialisme itu meniadakan hak milik orang per orang. Orang per orang itu nanti diatur oleh negara. Nah, implementasi negara-negara sosialis, ya. Tapi kemudian lebih radikal dari sosialisme dengan prinsip yang sama, dia masih berada pada dialektika yang sama dari Karl Marx itu eh, eh, apa namanya Das Kapital, lalu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah implementasi yang lebih radikal di dalam lapangan politik oleh Lenin, Stalin, maka dia menjadi komunis. Nah, bedanya antara sosialis dan komunis itu hanya kepada letak negara. Kalau sosialis itu masih bisa dikuasai oleh banyak partai, ya kan gitu, sehingga masih terjadi proses demokrasi dalam konteks apa namanya pergantian kekuasaan negara. Tapi kalau komunisme itu dia sama dengan sosialisme lah, kepemilikan tidak ada pribadi, tapi kepemilikan itu dimiliki oleh negara. Tetapi negara hanya dikuasai oleh satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Itulah negara komunis. Sehingga kemudian praktis dia sama dengan sosialisme, tidak punya hak kepemilikan, tapi kemudian kepemilikan dikuasai negara, negara dikuasai oleh satu partai nanti dimiliki oleh elit. Elitnya ini juga sama dengan kapitalis juga, akhirnya kan gitu.
Nah, itu perdebatan di dalam BPUPKI ya. BPKI kalau saya persingkat dalam konteks konsep dialektika kepemilikan itu seperti itu. Nah, BPUPKI, PPKI, Pancasila, para tokoh bangsa menolak konsep-konsep yang seperti ini. Ini semua konsep adalah konsep yang berasal dari materialisme, memandang eh, cara kepemilikan dengan model demikian. Nah, Islam memiliki model yang lain. Islam itu bukan jalan tengah, ya, atau konsep Pancasila bukan jalan tengah. Kalau jalan tengah, maka cara berpikirnya adalah kapitalisme, sosialisme, komunisme itu muncul dulu, baru kemudian Islam. Enggak, Islam itu kan kapitalisme kan baru muncul pada abad ke-18 dengan Adam Smith membuat buku eh, eh, The Wealth of Nation, ya kan, yang kemudian eh, melahirkan sebuah pikiran-pikiran ekonomi Adam Smith yang kemudian itu menjadi basic dari kapitalisme. Sementara Pak ekonomi Pancasila tadi kembali kepada agama kan, agama Islam itu kan sudah ada sejak ya Nabi Muhammad abad-abad ke-6, ke-6, abad ke-6 ya kan gitu jauh lebih dulu. Apalagi kalau Islam kemudian kita pandang sebagai sebuah agama samawi yang dimiliki dimiliki konsepnya oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka kemudian konsep kepemilikan di dalam agama Islam bukan jalan tengah. Walaupun kemudian ekonomi Pancasila itu lebih dipandang sebagai ekonomi jalan tengah, ya kan gitu. Nah ini agak berbeda karena kalau ekonomi jalan tengah itu lain lagi. Itu ada yang sekarang diterapkan di negara-negara Eropa, itu ada yang menerapkan ya seperti perkembangan kapitalisme di negara-negara Eropa itu kan kemudian ya termasuk juga di Inggris itu menerapkan ekonomi jalan tengah. Oh ini enggak jalan tengah itu antara kapitalisme sosialisme. Jadi akhirnya ya enggak lah kemudian dikuasai oleh seorang negara enggak lah menguasai semuanya. Jadi ada yang boleh dikuasai oleh negara, ada yang boleh juga dikuasai oleh perorangan, tapi perorangan itu dibatasi. Itu jalan tengah. Nah, sementara konsep Pancasila itu kalau kita kaji itu misalnya kayak bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu menunjukkan konsep eh, di mana ada kepemilikan tidak boleh dikuasai oleh orang seorang. Kepemilikan yang eh, membuat dia menentukan hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Tapi orang per orang boleh memiliki kepemilikan bahkan usaha, eh, memiliki modal kapital alat produksi pada sektor-sektor tertentu. Jadi, dan pada alat produksi, sektor-sektor yang kemudian bisa digunakan untuk produksi, melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, dalam konteks ekonomi Pancasila, itu diutamakan dan dimiliki oleh secara bersama. Nah, bagaimana masyarakat memiliki alat produksi itu secara bersama atau alat produksi itu kan biasanya apa terimplementasi oleh sebuah badan usaha. Kalau di Indonesia ya PT, ya kan begitu. Nah, bagaimana orang-orang per orang itu memiliki kepemilikan terhadap modal, terhadap kapital, terhadap alat produksi. Maka orang per orang itu berhimpun dalam sebuah badan usaha yang dinamakan koperasi. Itu konsep ekonomi Pancasila di dalam eh, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu begitu. Jadi jelas di sana dikatakan bahwa Pancasila itu menolak ya sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi keluargaan mencegah adanya orang per orang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menguasai ya sektor-sektor yang kemudian membuat itu menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu kemudian ekonomi Pancasila itu lebih diarahkan kepada koperasi.
Apa maksudnya? Koperasi itu adalah himpunan orang di mana mengumpulkan modal dari orang-orang untuk memiliki alat produksi. Nah, kira-kira gitu. Sehingga alat produksi itu dimiliki secara bersama dalam konteks eh, di situ nanti akan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Lalu kemudian ada simpanan pokok itu nanti dijadikan sebagai modal. Nah, di dalam simpanan pokok itu nanti dia akan menjadi faktor perhitungan SHU. Nah, di sini modal yang akan kita kembangkan nanti simpanan pokok itu bisa bervariasi. Ada simpanan pokok pangkal wajib segitu, tapi bisa juga orang menambah. Nah, sehingga kemudian faktor pembagi SHU-nya menjadi misalnya katakanlah dia simpanan pokoknya 100.000 menjabat satu bagian, tapi kalau dia kemudian memberikan simpanan pokok 1 juta, berarti dia akan mendapatkan 10 bagian, tetapi dia hanya maksimal boleh sesuai dengan kesepakatan, nggak boleh karena dia punya uang lalu kemudian simpanan pokoknya sampai 50% dari seluruh anggota. Nah, itu nggak boleh. Nah, di situ kemudian nanti ada simpanan pokok itu bisa menjadi simpanan pokok pangkal ditambah simpanan pokok cadangan atau simpanan pokok share SHU. Nah, jadi kepemilikan terhadap alat produksi dimiliki secara bersama dan dalam konsep kepemilikan alat produksi secara bersama itu koperasi menjadi satu wadah badan usaha yang memiliki kekuatan hukum konstitusi, memiliki kekuatan hukum konstitusi negara atau apa itu namanya hukum tertinggi, ya hukum paling tinggi ya di bawah Pancasila dan eh, apa namanya TAP MPR. eh, Dia memiliki kekuatan hukum tertinggi. Jadi koperasi ini secara hukum dia pasti aman karena dia memiliki satu hukum positif konstitusi tinggi. Ya, lalu dia memiliki undang-undang, memiliki kelembagaan yang mengatur koperasi. Jadi kalau kita berkoperasi itu jelas dia legal. Itu dan dengan demikian maka koperasi itu bisa digunakan sebagai sebuah kumpulan masyarakat untuk mengumpulkan modal untuk membentuk satu badan usaha. Nah, sekarang badan usaha itu tidak mesti harus koperasi langsung beroperasi membentuk satu badan usaha di bawah koperasi. Ini yang sudah berlangsung selama ini dan itu menimbulkan beberapa mismanagement. Kenapa? Karena yang saya lihat kalau koperasi itu langsung membuka badan usaha ditunjuklah sebuah let's say katakanlah manajer dari usaha itu. Manajer ini bingung. Kenapa? Jadi sebenarnya nanti atasan saya itu siapa? Atasan dia itu nanti bisa ketua koperasi, wakil ketua koperasi, sekretaris koperasi, wakil sekretaris koperasi, bendahara koperasi, wakil bendahara, dewan pengawas, anggota. Oh itu jadi kesulitan dan itu yang menyebabkan kemudian mismanagement sering terjadi. Nah, oleh karena itu koperasi dalam konteks ini dia harus membentuk badan usaha misalnya PT, tapi PT itu saham mayoritasnya let's say harus di atas 51% bahkan sampai 100% itu dibeli koperasi. Lalu koperasi menempatkan komisaris. Nah, komisaris dia mengawasi eksekutif-eksekutif yang ada di PT itu direktur sehingga jelas direktur di dalam sebuah PT itu dia kontrolnya hanya pada komisaris. Anggota itu nanti aspirasinya kepada komisaris. Nah, ini hal-hal yang perlu akan dibahas, yang akan diimplementasikan nanti dalam kopi serasi digital atau kooperasi sejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Itu konsep yang sedang kemudian kita akan laksanakan. Nah, lalu kemudian sekarang saya ingin ini kita diskusikan untuk kita compare. Loh, apa bedanya? Apa bedanya supaya lebih jelas konsep ini dengan apa yang sedang berlangsung sekarang? Oke, kita mau compare dengan kapitalisme, misalnya, oke, sebuah platform digital, let's say kita mau sebut apalah, Google. Google dimiliki oleh
orang seorang, berarti kumpulan orang-orang, ya, dan dia menguasai dunia. Gojek dimiliki 90% oleh sebuah kumpulan angel investor, mulai dari SoftBank, Google, Sequoia, Temasek, dan lain sebagainya. Nah, 90% dimiliki oleh mereka. Karena konsepnya kapitalis tadi itu. Nah, nah sekarang kita koperasi serasi digital ini ingin membuat sebuah platform seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Shopee, tetapi dia dimiliki secara bersama. Ya, kalau misalnya kalau Tokopedia, Goto itu usernya 150 juta, lah kita mau membuat koperasi serasi digital, katakanlah anggotanya 10 juta, maka 10 juta itu menjadi pemilik semua. Kenapa? Karena dia ikut share di dalam simpanan pokok, simpanan wajib, dan mungkin juga nanti simpanan pokok selain yang pangkal itu. Nah, eh, mereka katakanlah ada 10 juta itu menjadi pemilik semua. Nah, nanti pembagiannya adalah melalui SHU, mekanisme SHU. Koperasi memiliki saham, let's say 90% terhadap PT yang mengoperate platform digital serupa dengan Goto itu, lalu kemudian dia mendapatkan dividen, karena dividennya itu 90% kepemilikannya dimiliki oleh koperasi, maka dividen itu akan menjadi SHU. Nah, SHU itu akan dibagikan kepada seluruh anggota. Nah, itu saya kira eh, gambaran yang paling real dalam konteks implementasi dari dialektika pada kepemilikan. Ini masih belum bicara kepada nanti bagaimana aplikasi itu diimplementasikan ya, konsepnya, tahapannya ini belum. Tapi pada konteks itulah maka kemudian kita memiliki gambaran sebuah usaha yang sekarang itu era digital, dunia ini memang di drive ekonominya oleh ekonomi digital, platform digital. Orang-orang terkaya di dunia, putaran ekonomi dunia itu di drive oleh teknologi-teknologi digital. Ya, bahkan eh, sektor energi itu yang terbesar di dunia itu namanya Aramco, itu jauh di bawah platform-platform digital itu. Platform digital seperti Google, Facebook, eh, Twitter, kalau di Indonesia seperti Goto, ya itu menjadi penggerak ekonomi sebuah bangsa, bahkan menjadi penggerak ekonomi dunia. Sekarang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang menggerakkan ekonomi melalui platform itu. Nah, pada umumnya platform itu dimiliki oleh orang per orang, jadi masih bentuk kapitalisme. Kalau di Cina, dia dimiliki oleh negara. Nah, kan gitu. Jadi, eh, ByteDance, TikTok itu kan kemudian memang dimiliki oleh ByteDance, tetapi kita tahu ByteDance itu berada dalam kontrol pemerintah Cina, nah, termasuk juga dalam policy datanya. Jadi eh, sedikit paparan saya ini menggambarkan konsep dialektika itu menjadi implementasi ekonomi yang sedang kita hadapi. Nah, tantangan kita apakah konsep ekonomi Pancasila itu bisa kita implementasikan dalam platform digital ekonomi Pancasila, di mana kita membangun sebuah platform digital dimiliki secara bersama. Dan kita akan upayakan itu melalui inisiasi kooperasi serasi digital. Sehingga kemudian kita kumpulkan orang, kemudian dan kita kumpulkan modal, sehingga dari situ kita bisa mengumpulkan modal dan kemudian bisa membuat platform. Lalu pasarnya siapa? Pasarnya seluruh anggota itu. Anggota seharusnya sekarang berpikir kalau seluruh kebutuhannya bisa dipenuhi di platform itu, ya dia akan membeli di platform itu atau bagaimana membuat komitmen berbelanja di platform itu sehingga keuntungannya kembali kepada eh, si pemilik kan gitu. Kira-kira itu gambaran apa namanya? Gambaran besarnya eh, untuk kita diskusikan masih dalam konteks kepemilikan. Jadi ini masih dalam konteks kepemilikan. Ya, supaya kemudian kita jelas nih bedanya. Nah, kita ini kok ya nggak pernah protes
menggunakan Gojek, padahal dia kepemilikannya Goto itu 90% asing. Nah, apakah karena faktor kita tidak paham, apakah faktor lain, ini perlu kita diskusikan. Sehingga kemudian bagaimana kalau memang kenyataannya sekarang platform-platform digital Google, ya itu nggak ada kepemilikan Indonesia sedikit pun 100% luar kan gitu. Facebook, kita menggunakannya dengan nyaman. Goto, dan lain sebagainya. Lalu tidakkah kita berpikir dengan kemampuan kolektif kita, dengan konsep-konsep yang sudah kita paparkan, legal, punya kekuatan hukum yang kuat, itu bisa kita bentuk sebuah usaha yang mencerminkan kepemilikan bersama melalui sebuah koperasi yang kemudian koperasi itu kita modernkan sistem manajemennya dengan teknologi digital dan model pengelolaan usahanya. Saya kira itu Ustadz Jabar apa yang menjadi pemicu apa yang ingin saya jadikan sebagai pemicu diskusi eh, agar kemudian kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Saya mencoba menyederhanakan memahaminya agar kita, oh iya ya, kita berada pada situasi ternyata kapitalisme, sosialisme itu berjalan. Lalu yang konsep Islam, konsep ekonomi Pancasila, kenapa nggak berjalan? Ada di mana salahnya? Adakah peluang untuk kita laksanakan dan bisakah kita bekerja sama untuk menjalankan itu? Saya kira itu. Monggo kita diskusikan. Ustaz Jabar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita diskusi saja. Monggo kalau ada yang ingin menyampaikan melengkapi gagasan itu, apakah konsep kepemilikan bersama itu memungkinkan untuk kita implementasikan dan eh, sehingga kemudian muncul sebuah platform semacam Google, semacam Facebook, semacam Goto, semacam Shopee, ya, yang itu dimiliki secara bersama. Itu, monggo. Dan apakah operasi serasi digital eh, yang dimulai dengan mengumpulkan anggota dan anggota membayar simpanan uang 50. pangkal untuk memodali usaha itu cukup memadai untuk bisa dilakukan itu. Nah, itu kira-kira, monggo. Ya, Ustaz. Oke, monggo Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jawa Timur, Sidoarjo ini, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, menarik sekali kajian kali ini karena terkait dengan kepemilikan. Sepakatlah, saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan kemajuan IT yang sekarang ini dilaksanakan. Di mana terima kasih sekali Ustadz Agus Maksum yang eh, me- mempersilahkan kita memakai platformnya gitu ya, memakai platformnya karena saya yakin untuk mendevelop platform semacam itu tidak murah gitu ya, tidak murah dan sulit saya kira gitu. Nah, Ustadz Agus Maksum sudah mempersilahkan. Nah, untuk itu komitmen kita yang sekarang ini mungkin kita bisa lakukan langsung sekarang ini, ya paling tidak memang memindahkan belanja WiFi kita, memindahkan belanja token kita, membelanjakan pulsa kita ke platform ini gitu, Ustadz Agus. Nah, untuk itu juga mungkin hari-hari ini perlu belajar ya, perlu belajar bagaimana bertransaksi, eh, top up dan sebagainya supaya hal-hal dari hal-hal kecil ini bisa nanti merintis ke hal-hal yang lebih besar lagi. Saya kira itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mulyono, Hmm, ini dari Kopi Serasi Jawa Timur. Ustadz Jabar ini tolong saya dijadikan co-host ya yang satu ini supaya saya bisa demokan Oh, nggih, Ustaz. ya yang satu ini supaya saya bisa demokan koperasi itu. Sampun, sudah. Oke, pertanyaan Pak Mulyono itu iya betul. Jadi sebagai bagian dari komitmen, kalau kita menjadi pemilik dari aplikasi itu, jadi bayangkan sekarang kita punya Gojek, tapi kita menjadi pemilik dari aplikasi Gojek itu. Tapi karena kepemilikan bersama, maka
ya katakanlah 10 juta ya kita hanya menjadi seperbagian dari 10 juta itu. Gitu. Dan itu kemudian ini ada muncul sedikit pertanyaan dari Prof. Trijoko ya. Sebentar saya ini eh, konteksnya kemudian kepemilikan bersama sering diterjemahkan semua sama rasa sehingga kurang menghargai yang lebih cerdas, lebih aktif, lebih produktif. Nah, bagaimana? Nah, ini sebenarnya Pak pertanyaan pancingan. Karena kalau itu kan eh, sebenarnya konsep sama rasa itu ada di komunisme, sehingga kemudian pada prinsipnya konteks sama rasa itu tidak memberikan ruang kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih. Nah, hak kepemilikan eh, itu di dalam konsep Islam atau ekonomi Pancasila yang kita terapkan kan masih memberikan ruang kepada mereka yang memiliki kelebihan baik kecerdasan, dia bisa menjadi bagian dari eksekutifnya. Kalau kemudian dia memiliki kelebihan kecerdasan atau keuangannya lebih, maka dia boleh memiliki eh, simpanan pokoknya itu lebih, sehingga kemudian nanti kita akan buat simpanan pokok pangkal itu X, tapi orang boleh memiliki lebih dari itu. Ya, misalnya maksimal 100X misalnya maksimal. Nah, itu. Sehingga kemudian dia juga akan mendapatkan bagian lebih. Berapa? Nah, jadi eh, konsep meritokrasi itu di mana kemudian orang memiliki kemampuan lebih, kemudian memiliki kecerdasan lebih, itu masih bisa tersalurkan. Nah, kalau dalam konteks koperasi, tentu koperasi nanti kan tidak semua orang itu pasti sama. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan ruang kepada pemilik modal yang lebih, tapi dia nggak boleh dominan. Sehingga kemudian, let's say nanti kan kita sedang buat formula ya, formula perhitungan itu, katakanlah nanti setiap kali belanja itu langsung mendapatkan poin, itu tidak hitungan SHU. Misalnya begini, dia dia beli token PLN. Beli token PLN itu kemudian sebenarnya koperasi dari 2.500 itu koperasi itu mendapatkan Rp1.000 karena biasa ya kita mesti tahu kalau ada 2.500 itu sebenarnya yang 1.500 itu pembuat sistemnya pembuat sistem PPOB yang dia bekerja sama dengan PLN dan dia deposit itu biasanya itu lebih, sehingga ketika kita membayar 2.500 itu nggak bisa 2.500 itu kita semua. Kecuali kalau kita juga kemudian memiliki alat produksi berupa sistem yang langsung bekerja sama dengan PLN dan itu kosnya tinggi karena depositnya juga tinggi. Nah, biasanya let's say katakanlah oke, dalam pembelian token PLN itu ada keuntungan Rp1.000. Nah, yang 250 itu dikembalikan kepada si user. Dia langsung menjadi poin, menjadi poin yang kemudian berupa Rp250. Nah, kalau dalam 1 bulan itu dia membeli token 5 kali, maka 250 kali 5 kali, maka dia akan mendapatkan 1.250. Belum nanti belanja pulsanya, belanja IndiHome-nya, belanja kebutuhan digital yang lain itu kan banyak yang sering dilakukan. Nah, itu eh, berarti aktivitas dia itu dihitung. Maka akan terjadi perbedaan kan antara aktivitas, maka ada faktor aktivitasnya dihitung sehingga faktor kelebihan orang yang diimplementasikan dalam aktivitas itu menjadi faktor apa itu namanya faktor pengali ya kan dari kepemilikan itu yang dalam hitungan poin. Tapi kalau SHU nanti lain lagi, pembagiannya formulanya adalah berdasarkan simpanan pokok dia berapa. Apakah dia cuma 1 bagian, atau dia 10 bagian, atau mungkin 25 bagian. Nah, nanti dividen nah, dari itu akan dia mendapatkan bagian yang lebih. Itu dari sisi pembagian ya. Nah, itu formulanya sudah kita buat, tapi sedang kemudian kita develop untuk kemudian bisa diimplementasikan. Tapi sebelum itu kita sudah punya. Tadi ada Mas Pak Dudung yang tanya, implementasinya ini bisa langsung mendaftar ya di sini.
Dan ini aplikasinya sudah ada, ini dia. Ini aplikasinya sudah ada. Nah, jadi ini seperti saya, ini adalah kopi serasi. Saya memiliki, kalau sudah aktif kayak begini, KTA-nya itu sudah aktif kayak begini, ya. Nah, artinya saya itu sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya, simpanan pokok dan simpanan wajib pertama itu berarti sudah dibayar. Karena kalau belum, ini belum muncul. Belum muncul. Lalu di sini kita di dalam koperasi ini kita, oke, ini jadi nanti kartunya seperti ini. Di sini bisa digunakan untuk belanja. Ini ada QR-nya ini ya. QR-nya ini kalau kita belanja di mana bisa kita tunjukkan untuk pembayaran. Lalu kemudian eh, di sini ada fasilitas toko saya. Jadi saya itu bisa kemudian membuat produk di mana saya punya jualan, maka jualan saya bisa saya jual di sini. Di sini, kemudian di situ ada pasar lokal. Pasar lokal itu adalah pasar di mana hanya anggota boleh berjualan dan anggota yang bisa membeli. Nah, jadi katakanlah kita 1 juta ya, 1 juta orang itu boleh berjualan. Nah, ini misalnya ini sudah ada jualan dari beberapa anggota di sini. Nah, ketika dia sudah mengaktifkan apa itu namanya KTA atau uang pangkal simpanan pokok simpanan wajib itu, maka dia punya akses kepada pasar untuk membeli atau berjualan. Konteks toko saya tadi itu seperti itu ya. Ini eh, seperti itu. Nah, saya kembali ke profil. Jadi kartu anggota ini juga berfungsi sebagai simpanan tabungan. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti konsep koperasi, sebenarnya koperasi itu adalah sebuah bank. Dia disebut sebagai Bank Rakyat Indonesia. Kalau negara itu Bank Negara Indonesia. Konsep awal kemerdekaan, BNI itu adalah penerbit uang, ORI, Uang Republik Indonesia. Itu namanya BNI 46. Ya. Dan mencetak uang berdasarkan emas. Tuh. Lalu rakyat itu nanti menabungnya di BRI, Bank Rakyat Indonesia, dia bentuknya koperasi. Nah, di sini, nah disinilah kemudian ada simpanan sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu poin 1.500.000 itulah simpanan. Saya punya tabungan itu dan tabungan itu sudah saya pakai. Kemarin saya punya tabungan di sini banyak, ya nggak banyak lah 2.700.000, tapi sudah banyak saya pakai untuk apa? Nah ini dia. Di transaksi ini akan kelihatan. Saya pakai untuk membayar PLN. Nah itu listrik. Nah itu. Nah, saya gunakan untuk bayar itu dua rumah ya. Nah, yang satu saya bayar dia tagihannya cuma 142. Rumah yang satunya 500.000 saya bayarkan di sini. Ini saya beli pulsa, HP saya juga saya beli di sini. Saya bayar IndiHome juga di sini. Nah, jadi kemudian transaksinya akan kelihatan uangnya yang dari poin tadi itu, tabungan kita bisa langsung kita gunakan sehingga kemudian eh, kita tahu sisa saldo kita berapa ya. Kita lihat uang keluar aja. Oke, uang keluar ini berarti yang belanja. Uang masuk saja. Oke, saya pernah nabung. Oke, saya pernah nabung bertahap nih. 250 pakai flip, 250, 350, 50 rupiah, kemudian 2 juta. Nah, itu kemudian menjadi simpanan di sini. Ya, ini konsep koperasi itu dia bank sebenarnya karena dia punya konsep simpanan sukarela. Maka tidak bisa tidak koperasi itu dalam bentuk platform digital dia harus memiliki core banking system. Nggak bisa nggak. Gimana nggak punya core banking system untuk memanage simpanan anggota? Nah, di situ kopi serasi digital ini sudah saya tunjukkan kita punya core banking system. Sehingga kemudian kalau gonjang-ganjing Muhammadiyah itu mengambil uang dari BSI, sebenarnya Muhammadiyah tinggal menerapkan ini aja. Muhammadiyah itu tinggal menerapkan membuat koperasi
Muhammadiyah, lalu seluruh anggota Muhammadiyah atau uang yang dari BSI itu disimpan di sini. Ya, selesai. Dia punya bank sendiri sebenarnya dengan konsep koperasi. Karena simpanan sukarela itu ya sebenarnya bank. Ya, dan uang itu mengendap di mana ya? Mengendap di koperasi kan gitu. Tinggal mau disimpan di mana, mau di brankas kayak atau mau disimpan di satu bank kayak bank yang mana, tinggal bank yang mana itu tinggal kerjasama. Oke, saya taruh di tempat kamu ya, wow, cool. 10 triliun. Nah, tapi syaratnya begini, 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 begini ya bisa aja ya kan. Atau ya tidak, kita berangkat sendiri juga bisa. Atau ya sudah uangnya ngumpul 10 triliun dibelikan emas. Bisa aja. Oke, ini terlalu panjang. Oke ya, jadi itu tadi ada yang bertanya. Nah, platform ini berarti di situ ada banknya, di situ ada pasarnya, ya kan? Ada pasarnya, pasar lokal tadi akan terjadi transaksi-transaksi. Kemudian kita bisa berjualan. Di sini bisa membeli kebutuhan pokok digital seperti pulsa, PLN, berbagai tagihan. Lalu tagihan kita banyak kan, ada tagihan listrik, tagihan BPJS, PDAM, ada IndiHome, bayar Samsat. Sekarang itu bisa itu bayar Samsat, apa itu perpanjangan STNK, ya kan? Lalu kemudian bayar macam-macam. Lalu kemudian beli tiket pesawat, kereta juga bisa. Ini bisa. Dan seluruh keuntungan yang terjadi di dalam transaksi ini masuk untuk diperhitungkan di SHU. Nah, disitulah eh, Bapak Ibu konsep ini sehingga platform ini kan serupa seperti kalau Bapak Ibu lihat di Gojek, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kan itu bukan teknologi tinggi, ya kan? Itu teknologi digital saja yang dibentuk dalam sebuah platform. Hanya masalahnya kita itu ditakut-takuti untuk membuat platform itu nilainya triliun. Dekako unicorn 14 triliun. Dekakon 140 triliun. Ya kan? Sehingga kemudian kita awang-awangan. Aduh, awang-awangan itu apa ya? Apa awang-awangan itu? Aduh, Belalang. apa Betiting. awang-awangan itu apa ya bahasa Indonesianya? Betiting. Hah? Betiting. Pendidik kan demen, Pak. Awang-awang Awang-awang itu ragu kita lagi. merasa nggak bisa menjangkau lah mengumpulkan duit 14 triliun untuk Ketakutan, membuat platform. Ya kan gitu. ketakutan, Ustaz. Nah, itu nanti kita bahas. Enggak sebanyak itu, Bapak Ibu. 14 triliun itu yang disebut dengan unicorn itu sebenarnya efektif dipakai untuk membuat platform dan operasional, itu mungkin cuma 1 triliun. Yang 13 triliun itu yang Bapak Ibu sering mendengar bakar uang. Untuk apa bakar uang itu, Bapak Ibu? Bakar uang itu untuk mengkolek anggota. Karena dia tidak ada semangat kebersamaan, tidak ada semangat kepemilikan, tidak ada semangat eh, itu tadi. Konsepnya kan dia konsep kapitalis. Maka kemudian eh, konsep marketingnya adalah shortcut. Apa itu? Sogok. Jadi user itu disogok dengan konsep pragmatisme cemumu, cepat, mudah, murah. Nah, itu dia. Nah, uang 13 triliun itu digunakan untuk cemumu itu, cepat, mudah, murah. Wis pokoknya kalau perlu banting di bawah harga. Nah, harga pokoknya sekian dijual di bawah harga untuk apa? Untuk mematikan yang lain. Sehingga kemudian pasar itu terkonsentrasi kepada dia. Dan itu kan yang kemudian terjadi dengan Gojek, mati semua itu. Gojek pangkalan, taksi awalnya, dan lain sebagainya. Itu konsep bakar uang. Ini nanti ada pembahasan secara khusus ya, konsep kalau kita mau bahas itu. Nah, sehingga bagaimana dia melayani sisi pragmatisme kita, dan kita juga tidak terlalu berpikir, pokoknya kemudian kita eh, beli aja di situ, gabung aja di situ, dengan konsep cepat, mudah, murah free ongkir, cashback, promosi gede-gedean, dan promosi yang mahal-mahal itu tidak melihat conversion rate, karena yang ditarget itu adalah bawah sadar kita. Lalu ya sudah, kita semua itu dari sisi pragmatisme kita dibawalah masuk ke situ dan berhasil. Goto itu punya user 150 juta dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 200
70 juta. Nah, kan begitu. Apakah kita pernah memikirkan itu satu kesadaran kita? Nah, itu saya kira eh, habisnya puluhan triliun itu di situ lebih banyak. Itu makanya kemudian disebut sebagai bakar uang. Sampai sekarang dia nggak untung. Kenapa? Ya karena orang berada di situ karena dilayani dengan pragmatisme, cepat, mudah, murah, dan lain sebagainya. Sehingga dia terus-menerus bleeding dan terus-menerus disuntik sampai kemudian menjadi dekakon 140 triliun. Gojek itu, Tokopedia juga, tapi dia masih belum untung, sampai sekarang masih belum untung. Oleh karena itu dia cari exitnya IPO. Nah, itu saya belum ke sana ya, gitu ya. Nah, jadi jangan awang-awangan kalau kita tahu, oh ternyata tidak perlu segitu. Oke, kalau gitu 1 triliun cukup, cukup. Nah, 1 triliun itu kalau kita 1 juta orang menjadi anggota, lalu kemudian kita kasih simpanan pokok 1 juta. 1 juta kali 1 juta 1 triliun, ya bisa kita. Lalu siapa yang beli ya kita semua. Nah, kan begitu. Jadi sebenarnya konsepnya simpel. Yang jadi nggak simpel itu adalah bagaimana mengkonsolidasi kekuatan yang sedemikian besar, bagaimana mengkomunikasikan ini ya, gitu ya. Itu saya kira. Oke, oke. Sebentar. Tadi saya mau lanjutkan ya. Apalagi yang mau ditanya tentang platform ini tadi karena ada yang tanya ya. Nah, nah, di sini saya kira Bapak Ibu, bagaimana ini misalnya ada 1 juta orang di sini ya, anggota ya. Di sini kita udah kasih news berita. Nah, berita ini begitu diposting, maka kemudian ini akan langsung mendapatkan notifikasi itu. Nah, misalnya tadi pagi itu sebelum acara ini tadi jam 5 lebih 50, saya memposting ini. Nah, mungkin yang sudah aktif seperti Pak Mulyono atau Pak Zul Hendri pasti mendapatkan notifikasi dan bisa membaca ini. Nah, di sini juga menjadi bagian dari model komunikasi apa namanya eh, media sosial atau media digital kita. Jadi eh, seluruh anggota katakanlah 1 juta atau 10 juta, maka kita bisa berkomunikasi melalui media itu dan media ini ya berita ini yang ada di sini nih. Nah di sini ini sehingga kemudian eh, seluruh konsep, seluruh pikiran, seluruh gagasan, seluruh perkembangan koperasi nanti bisa kita posting di sini dan anggota pun juga bisa memposting di sini sehingga ini menjadi media media kita, nah, gitu ya. Jadi eh, itu kira-kira apa yang bisa sampaikan. Belum lagi nanti di sini kita udah lengkapi ya macam-macam. Di sini ada Quran, Qurannya ini cukup canggih ya. Bapak Ibu, Quran ini cukup canggih di sini karena kemudian bisa kita bunyikan. Bentar ya. Saya on kan. Ini bisa kita cari ayat yang misalnya 183 misalnya kan gitu ya. Oke, 183 langsung ketemu dan ini bisa kita bunyikan. يا أيها الذين آمنوا كتب Subhanallah. عليكم الصيام Ini كما bisa kita share, bisa kita share. Nah, saya share di kopi serasi ya. Nah, misalnya di kopi kopi Indonesia ini, maka bisa share di sana. Nah, silahkan dilihat di sana di grup kopi Indonesia ini, ya akan muncul. Kita mudah sekali dan di sini banyak dan kemudian bukan hanya itu, ini bisa kita kasih catatan. Nah, kita kasih catatan misalnya catatannya apa kalau kita ngaji ya, pas ngaji ya, gitu macam-macam. Bisa kita bookmark misalnya sekarang kita bookmark apa. Nah, oke kalau Al-Mulk surat harian, nah kita tinggal baca ini surat Al-Kahfi tinggal macam-macam ya. Jadi di sini untuk Muslim kita lengkapi macam-macam eh, waktu sholat ini untuk orang Muhammadiyah ini Pak Mulyono ini Muhammadiyah ini bisa di setup Muhammadiyah Pak Mulyono sehingga waktu subuhnya itu mengikuti Muhammadiyah. Tapi kalau kita sedang berada di Arab Saudi pakai Ummul Qura. Oke, ini akan mengikuti waktu di sana. Walaupun sebenarnya
ya sama saja, tapi selisih-selisih sedikit itulah. Tapi lebih lebih akurat kalau kita berada di mana. Kita berada di Amerika, kita pakai Islamic Society North America. Oke. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan waktu yang tepat, waktu sholat di tempat kita berada. Ya, termasuk juga sisi ini tak kembalikan dulu ke eh, Kemenak versi Muhammadiyah. Oke. Sehingga waktu ini juga ada kiblat untuk bisa memberikan panduan kalau kita bingung kiblat, ada doa, apa itu namanya, panduan manasik haji. Nah, ini lengkap juga ini manasik hajinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh saya bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Saya Prima, Pak. Pak Prima. Begini, Pak. Menurut saya tujuan Bapak ini sungguh mulia lah. Bagus. Kita mempunyai suatu digital marketing untuk seluruh Indonesia. Kita kan tujuan awalnya itu pertama adalah untuk suatu perubahan ke depan dalam sisi ekonomi untuk melawan raksasa-raksasa dari naga-naga yang kita tahu saat ini kan. Kita bukan istilahnya untuk membedakan antara Cina atau apa kayak gitu, tapi memang kenyataannya para naga ini sudah menguasai ekonomi dunia dan bahkan negara kita sendiri kan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk digital ini saya alhamdulillah agak paham sedikit lah gitu. Mengarahnya Bapak mungkin seperti Shopee atau Fingo macam-macam lah kan itu kita bikin suatu digital Indonesia. Ini adalah suatu yang bagus. Tapi menurut saya untuk menghimpun dana yang besar untuk melawan para naga ini, kita harus mempunyai skop yang lebih besar dan kita harus bisa mensosialisasikan kepada anggota-anggota yang lain bagaimana agar tidak jadi korup daripada pengurus atau apa-apa kayak gitu. Karena kalau menurut saya sih semuanya kita udah punya Indonesia ini sebenarnya. Pertama Bang Muamalat itu udah punya juga waktu dulu. Atau kita udah mengarah kepada BSI. Kita udah punya juga semuanya. Sementara sekarang ini bagaimana kita cara menghimpunkan dana-dana itu untuk melawan para naga ini. Karena persaingan usaha ini karena dalam persaingan usaha kita juga susah loh Pak. Terima kasih. Iya, Mas Prima. Saya tambahkan dikit. Saya Silakan. menyambung tadi ya, Mas Ustaz. Dudung, silakan. Ya, jadi saya menyambung. Jadi gini, tadi terkait bagaimana pengelolaan gitu. Nah, apakah bisa, misalkan katakanlah para anggota ini setelah mendaftarkan dan menjadi anggota, bagaimana pengelolaan keuangannya? Ya, memang ini menjadi satu sorotan di masyarakat ya. Apakah bisa, katakanlah ketika anggota itu sudah mendaftar, sudah menyimpan, itu secara automatically, jadi dalam arti digital, itu terkelola secara digital. Artinya gini, misalkan saya daftar, terus saya nyimpen 1 juta, terus kemudian secara digital itu uang itu mengalir ke situ. Misalkan ada SHU, otomatis itu langsung keluar dari situ. Jadi istilahnya tidak ada pengelolanya itu ya pengelola digital itu. Nah, pengurus-pengurus itu hanya manajemen aja. Oh, ini kurang ini aplikasi, tapi banknya itu ya bank digital tadi gitu loh. Jadi sirkulasi itu langsung otomatis di situ. Jadi untuk menjaga apa namanya sekarang itu banyak pengurus-pengurus yang nggak bener. Nah, itu jadi dikelola secara digital. Itu Ustadz, makasih. Masih Mas Dudung, Mas Prima. Ah, ini betul persoalan pengelolaan. Tapi oke ya, yang Mas Dudung ceritakan itu tadi saya akan praktekkan ya. Saya akan praktekkan. Ini eh, saya punya tabungan 1.500.000 ya. Oke, sekarang saya mau top up supaya semua tahu. Saya mau top up, saya mau nabung kembangannya ya. Saya mau nabung di sini. Saya mau tambahi 500.000.
Oke ya. Saya mau tambahin 500.000. Apakah langsung masuk ke situ atau tidak? Coba ya. Agak mohon sabar ya. Saya demokan ya Bapak Ibu ya. Bisa sabar ya mengikuti demo ini ya. Silakan Ustaz, Uang akan masuk ke situ atau tidak ya. silakan. Dan Boleh, ini boleh, bisa boleh. dilakukan oleh semua kita yang sudah aktif. Oke, saya akan eh, beli poin. Ini kenapa namanya beli poin? Nah, ini pasti saya berikan penjelasan. Sebenarnya ini top up saldo. Tapi karena kelembagaan koperasi kita itu masih belum keluar, maka kita belum boleh menggunakan rupiah. Karena saldo simpanan yang sukarela itu setelah lembaga kita berbentuk koperasi baru boleh. Kalau belum, maka belum. Nah, ini katakanlah saya mau nabung 500.000 ya. 500.000. Oke. Oke. Nanti ini akan kita tambahkan jadi berarti saya nanti akan punya tabungan sekitar 2 juta kan? Oke. Oke. Bapak Ibu pilih yang flip ya, jangan pakai yang admin. Ini yang admin ini nanti Anda setelah transfer Anda harus kontak admin. Admin itu kan ada jam kerjanya. Dan nanti kalau yang kemudian transfer manual banyak itu bisa agak ribet. Nah, jadi ini nanti akan kita hilangkan ini cat admin itu. Cat admin itu misalnya gini, Anda transfer, setelah itu buktinya Anda kirim, baru kemudian di top up. Nah, pilih yang flip. Kalau yang flip ini otomatis langsung masuk. Saya akan demokan ya. Oke, saya akan top up 500, kemudian biaya transfer antar bank di sini cuma 2.300. Oke, itu flip yang memungut bukan kita. Ya, untuk apa? Untuk otomatisnya itu. Oke, saya bayar. Oke, eh, nah ini kalau di flip, kalau di HP kita itu sudah kita set up flip, itu dia akan otomatis. Oke, jadi saya akan mentransfer sejumlah 502.300. Pakai apa? Nah, oke, saya pakai bank saya ya. Oke, di sini saya matikan dulu ya karena ini saya akan masuk ke bank saya ya supaya tidak terekam. Tapi tolong diingat, oke, saya akan mentransfer ke koperasi itu sebanyak 502. Apakah nanti dia akan masuk kan gitu. Ini saya matikan dulu supaya kemudian aktivitas perbankan saya tidak terekam ya. Ini pertanyaan Mas. Oke, saya sedang melakukan transfer ya ke. Nah, ini nanti akan kita lakukan panduan ya, akan kita lakukan panduan supaya semua itu otomatis bisa langsung top up dengan menggunakan cara seperti ini. Ustadz sambil ini ya. Jadi artinya ketika kita ada sejumlah uang terkumpul di digital ini, itu tidak di, eh, tidak mungkin katakanlah pengurus-pengurus itu katakanlah wah saya ambil seenaknya gitu dari yang terkumpul kan nggak bisa begitu ya Ustadz ya. Oke, ini saya berhasil transfer ya sebanyak yang itu tadi, ya kan? Pakai flip ya. Maka kemudian saya kembali ke flip, kemudian saya bilang sudah transfer kan gitu. Nah, sudah. Maka kemudian ini kita akan nunggu flip melakukan proses pengecekan. Pengecekan. Nah, ini biasanya kan dilakukan oleh admin. Admin mengecek, kemudian eh, biasanya kita telepon admin, namanya Mbak Aini sama Mbak Niken. Mbak, saya sudah transfer, mana buktinya? Ini. Nah, lalu Mbak Aini sama Mbak Niken, admin kita, harus buka nomor rekening. Rekeningnya kan tidak dipegang oleh Mbak Aini. Dia admin aja, petugas, petugas, petugas apa namanya ya, teller. Dia telepon kepada pengurus koperasi namanya Pak Ispar sama Pak Agus. Pak Ispar sama Pak Agus, tolong dicek ini ada transfer dari Pak Agus masuk, masuk apa belum? Dia ngecek dulu. Nah itulah terlalu lama prosesnya alirannya kayak gitu tuh. Nah makanya kemudian saya shortcut pakai Flip. Jadi kita kerjasama sama Flip, lalu kemudian menggunakan mekanisme transfer antar bank, dan kemudian karena Flip dia bisa mengurangi
BI Fast yang 2.500 itu menjadi 2.300 ya. Nah, sehingga ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita tunggu notifikasi di dalam aplikasi kita. Berhasil berarti dia sudah memberitahukan bahwa kita berhasil melakukan top up. Nah, kita sekarang cek apakah top up saya itu seperti ditanyakan Mas Dudung tadi berhasil. Itu dia sudah berhasil masuk apa belum ya, Mas Dudung? Bisa dilihat. Sudah. Masuk, Oke, masuk. itu bisa kita lihat di sini catatannya. Tuh lihat. Langsung Saya ya, real melakukan time ya. top up dengan menggunakan Flip sebanyak 500.000. Berarti langsung masuk jawaban pertanyaan Mas Dudung tadi terjawab. Ya, Oke ya, ya. Dari sisi mekanisme dulu, dari sisi mekanisme dulu. ya, Ini ya. seluruh transaksi kita itu akan tercatat. Mau kita transaksi apa saja, itu tercatat. Saya misalnya ini siapa yang anggota di sini, saya akan transfer kepada eh, yang bersangkutan, itu akan tercatat di sini. Kemarin saya mencoba mentransfer kepada Mas Espar 50 ribu. Nah ini ya, saya transfer kepada Mas Espar 50.000 masuk, ada catatannya. Rp1 juga masuk, ada catatannya. Nah, lalu kemudian Mas Espar mengembalikan itu kepada saya Rp50. Jadi ini tadi yang saya sebut sebagai core banking system di dalam aplikasi kita itu sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu, fungsi koperasi sebagai perbankan ini oke deh. Ini jangan sampai dipotong di sini ya. Ini nanti bisa repot nih kalau dipotong di sini. Fungsi koperasi dalam mengelola transaksi administrasi dan pencatatan transaksi keuangan yang selayaknya core banking system itu sudah kita miliki. Ini tolong dicatat. Tolong dicatat. Dan berarti koperasi digital yang kita munculkan ini akan mengembalikan fungsi koperasi sebagaimana fungsi koperasi di dalam konstitusi. Nah, ini penting ini, poin-poin penting ya. Nah, ini bisa digunakan untuk transaksi. Saya mau transfer siapa? Ada ada Pak Mulyono bisa sudah bisa melakukan transaksi nggak Pak Mulyono? Pak Mulyono? Nah, kalau kalau bisa saya akan demokan saya transfer uang ke Pak Mulyono. Masuk nanti Pak Mulyono kembalikan ke saya. Nah, itu bisa. Jadi fungsi core banking system itu udah ada di dalam sistem kita ya. Nah, tinggal kemudian kita membangun kesadaran bersama bahwa oh iya core banking system koperasi kita berjalan ya. Kenapa kita nggak tabung di situ? Oke, kita punya uang 50 juta yang biasanya kita simpan di BCA, BNI, BRI Mandiri. Oke lah 1 juta kita simpan di situ dah. Nah, 1 juta ya untuk apa? Untuk jaga-jaga top up pulsa, bayar PLN. Nah, ini tanggal 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 sekian itu kan itu tinggal kita lakukan pembayaran aja. Karena kalau kita melakukan pembayaran di sini, itu tinggal foto saldo nih, lihat nih. Misalnya saya mau lakukan pembayaran tagihan PLN gitu ya, PLN. Maka sekali kita membayar itu maka sudah ada di sini anunya apa namanya. Kita nggak usah nginget-nginget lagi. Nomor meteran kita itu udah ada. Jadi oke, sekarang mau tak bayar lagi. Oh dia ngasih tahu, Mas, wis dibayar, harus bayar mana gitu kan? Karena udah lunas. Tapi kalau misalnya bulan depan itu saya cek dia akan muncul gitu. Atau ada yang mau tak cek, bisa dicek di sini. Jadi uang itu untuk apa? Uang itu di dalam koperasi. Kalau di bank ini nggak boleh kayak begini. Eh, Transaksi yang kayak begini ini. Ya, tapi sekarang sudah mulai boleh sih. Sebenarnya aturannya nggak boleh. Nah, tapi kalau di tempat kita, tabungan kita itu bisa kita gunakan itu. Mau bayar BPJS, ya kan? Mau bayar TV kabel, mau bayar IndiHome, mau bayar. Ini sedang kita lengkapi semua. Mau beli tiket kereta juga bisa. Nah, tiket pesawat sedang kita develop, ya. Oke, itu pertama dari sisi transparansi dan catatan keuangan. Ketika kita menabung, maka otomatis uang itu akan bisa kita lihat di dalam aplikasi kita dan kita tahu uang itu ada di mana. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, uang itu bisa kita tarik, ya, bisa kita tarik, bisa kita tarik. Di mana nariknya? Bapak Ibu bisa menarik di mana saja. Di BCA bisa, BNI bisa, BRI bisa. Nanti akan kita demokan. Ya. Bapak pergi ke satu daerah, di situ adanya BRI, nemunya ATM BRI, Bapak bisa tarik di situ BRI. Nemunya Mandiri, bisa tarik di Mandiri. Tapi tidak sekarang ya, saya hanya menggambarkan saja
sebenarnya platform yang kita siapkan itu seperti itu untuk koperasi kita itu, ya. Eh, Bapak Ibu nggak usah eh, terawang-awangan seperti Gojek Tokopedia yang ratusan triliun. Apakah kita harus mengumpulkan uang puluhan triliun, ratusan triliun? Enggak. Teknologi itu tidak semahal itu. Teknologi itu kita kuasai, kita bisa miliki dan kita bisa miliki bersama, intinya di situ. Soal transparansi, gini, saya ingin mengatakan ini persoalan persoalan trust. Bapak Ibu, kalau orang Indonesia ini memang sistemnya tidak baik, maka kita itu orang baik berada pada sistem yang nggak baik, ya ikuti kita nggak baik. Tapi coba Bapak Ibu pergi ke Singapura, tiba-tiba jadi tertib itu kita di Singapura itu. Buang sampah ya pada tempatnya, berjalan juga berada pada jalurnya, naik mobil, eh, saya pernah naik mobil, naik taksi, nggak saya pakai safety belt itu. Tiba-tiba ada Perdana Menteri lewat. Itu mobil, motor motor pengawalnya Perdana Menteri itu langsung set di depan taksi saya itu dan nunjuk-nunjuk gitu. Lalu sopir taksi saya langsung teriak ke saya supaya pakai safety belt. Nah, sistem berjalan. Jadi Bapak Ibu, kita akan perkuat sistem inti, terutama dalam soal keuangan. Korupsi terjadi di dalam koperasi itu, Bapak Ibu. Ini saya sudah melakukan penelitian dan diskusi panjang lebar. Karena koperasi tidak memiliki sistem administrasi pencatatan transaksi secara baik. Jadi misalnya ada banyak itu setoran masuk pencatatannya nggak bener. Ya masuk kantongnya pengurus. Iya kan? Ya, ya. Betul, Itu betul. pada saat itu coba coba kerumitan terjadi karena sistemnya nggak baik, pencatatannya nggak baik, sehingga kemudian muncul banyak celah. Nah, di situ tadi maka kemudian kita harus menggunakan model teknologi digital dengan core banking system. Seluruh uang itu harus tercatat di situ. Oleh karena itu di sini ini sudah ada core banking system, seluruh pencatatan uang 1 rupiah kemanapun itu ada selisihnya. Bahkan ini saya tunjukkan di bagian eh, admin itu bahkan kemarin saya cek, saya mendadak saya cek. Nah, uang itu totalnya ada berapa dan bergerak kemana itu ada semua ini. Bergerak kemana? Catatannya rinci sekali pergerakan uang ini. Selain catatan di bank dan itu kita cocokkan. Oh di bank pergerakannya mana di sini pergerakannya kemana itu bisa kita cocokkan. Jadi si admin kita, teller kita nggak berkutik. Nah, nanti harus ada SOP setiap tutup itu harus dicocokkan pencatatan di transaksi, tutup buku itu seperti bank kan. Bank itu kalau tutup buku di sore hari itu nyocokin tuh transaksi cocok nggak dari jumlahnya dulu. Kalau nggak cocok kemudian kayak begitu. Nah, nanti kita akan menggunakan itu. Jadi soal trust, saya kira gini, eh, sistem lah yang kita bangun ya supaya kemudian nanti kalaupun orangnya itu mau niat nyolong tapi karena peluangnya nggak ada dia nyolong 1 rupiah ketahuan ini di mana dan ini pas tutup buku ya kan gitu. Nah, jadi oke itu saya juga sebenarnya nggak bisa jawab karena itu soal sifat. Lalu kemudian karena itu begitu lalu jadi bagaimana kita perkuat sistem sehingga kemudian walaupun ada niat tapi kalau tidak ada celah, nah, Bang Napi itu ingat ingat ya kalau tidak ada celahnya ya nggak bisa dilakukan. Itu mudah-mudahan ayo kita kita Ya. develop bersama, kita bangun bersama, kita awasi bersama. Ini sistemnya juga sedang kita bangun, termasuk juga tadi tuh yang ditanyakan pembagian SHU. Pembagian SHU tidak bisa langsung muncul, Mas, karena SHU itu akan muncul di akhir tahun, Ya, RAT. ya, ya. Nah, jadi nanti ada formulanya. Formulanya sudah saya buat, sehingga kemudian ini, bentar ya, saya perlihatkan Nah, formulanya ya. itu Nah, Ustadz, ya ini terkait dengan Bagus, ya, bagus. saya mau tanyakan Bagus. dengan SHU tadi ya. Jadi apakah ya. ini juga bisa diolah secara digital juga? Nah Jadi ini eh, format SHU yang sedang saya diskusikan dengan tim saya bukan diskusikan, saya sedang dibangun
itu ada formulanya. Nah ini rumus ini nih ya. Ini baca nih ya. Rumus perhitungan SHU dengan simpanan berjangka. Nah di Yang sini mana? ada ada ininya. Simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan berjangka. Simpanan berjangka itu nanti kita sebut sebagai simpanan pokok. Gini, simpanan berjangka ini gini. Oke, kalau simpanan sukarela itu sekarang saya tabung 1 juta, saya ambil 1 juta. Tapi kalau simpanan berjangka enggak, Anda simpan 1 tahun. Kalau Anda 1 tahun, maka dia akan digunakan sebagai faktor penghitung SHU. Paham Hmm, ya? hmm, hmm, hmm. Kalau 9 bulan Anda ambil, berarti tidak dijadikan sebagai faktor SHU. Gur, Nah, gugur. gitu. Nah, di sini kemudian ada rumusnya. Nah, ini rumusnya nanti akan kita implementasikan di situ nih. Nah, sehingga kemudian setiap transaksi, setiap aktivitas kita punya share berapa, kita punya apa namanya aktivitas berapa, semuanya akan menjadi faktor penghitung otomatis, ya, akan dihitung secara otomatis. Nggak ada lagi apa itu namanya utak-atik yang dilakukan oleh Hmm. orang. Oke, oke. Ya, gitu ya. Ini kita akan upayakan seperti itu. Ya, Rumusnya semua rumus aktivitas transaksi, simpanan, simpanan pokok, simpanan berjangka itu akan menjadi faktor pembagi SHU dan sip. hidup secara Ya, otomatis. Dan itu akan bagus. muncul. Nah, di sini nanti akan muncul di dalam platform kita akan muncul. Kita belanja token PLN cling, tambah Rp250 poin. Nah, gitu muncul langsung otomatis gitu. Assalamualaikum, bagus. Bagus. Salam, Pak Jul, Nah, monggo. ini menyambung bagus. Saya, kalau saya mungkin agak mengerti ya bagus. Saya juga saya, Mas Jul, itu suaranya agak dekat dengan mic supaya halo, halo. Jelas, ya, ya, jelas nggak nih ya? ya, ya. Oke. Jadi yang ditanyakan apa tadi itu betul. Yang penting itu sekarang mengurangi tenaga manusia, tidak terjadi hal-hal yang negatif yang merugikan. Itu saya kira yang perlu saran saya itu bagus ya, tenaga IT-nya ini yang betul-betul amanah karena nanti menghindari dari jebol hacker-hacker itu ya kan. Itu yang paling penting menurut saya. Karena saya sudah ngerti juga nih literasi tentang AI ini sisi positifnya itu bisa manajemen seteliti kelupaan manusia, mengatasi kelupaan atau kelalaian tenaga manusia. Nah, kalau ini berjalan, ini kan sangat bagus ini, ya kan? Nah, terus kemudian masyarakat kita ini kan perlu diedukasi terus, sehingga masyarakat Indonesia ini kan kita kelemahannya literasi kita rendah, ditambah dengan berita-berita negatif, akhirnya kena virus-virus negatif, traumanya terlalu besar. Padahal kita ini sudah jauh tertinggal dengan tetangga kita dari segi sistem. Jadi paling menurut saya Pak Agus, itu yang perlu dibenahi adalah pembagian-pembagiannya itu dengan rumus yang benar sehingga begitu begitu entry kita punya lalu lintas keuangan langsung masuk dan tercatat secara teliti. Begitu Agus, demikian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zul, betul, 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 betul. Eh, saya bersama tim Pokja itu nanti akan rapat dan insya Allah sistem ini akan kita otomasi. Sehingga kemudian tidak perlu lagi transfer cari admin. Jadi sistem yang dengan admin itu akan kita hapus. Semuanya akan kita arahkan otomatis. Seperti tadi yang saya lakukan. Tadi kan saya nggak perlu ngubungi admin, dia otomatis masuk. Kenapa? Karena sistem. Tapi itu harus disadari bersama, tolong bahwa kalau kita menggunakan sistem seperti itu kita menggunakan pihak ketiga. Ya tadi misalnya flip. Sehingga kemudian biaya transfer antar bank itu kemudian bisa diturunkan kan dari 2.500 menjadi cuma 2.300. Nah, itu sebenarnya biaya yang kita gunakan untuk mengganti manual-manual tadi. Insya Allah secara IT itu bisa kita lakukan Pak Zul. Nah, soal biaya itu sebenarnya mesti kita sadari bersama, tolong ya karena kita menggunakan pihak ketiga. Satu saat kalau kemudian kita punya dana yang cukup, sebenarnya
model flip itu bisa kita develop sendiri sehingga kemudian biaya yang 2.300 itu bisa kita kurangi. Tapi ya itu nantilah karena itu bukan persoalan teknologi, persoalan izin. Izin itu untuk melakukan seperti itu harus dari BI dan OJK. Untuk bisa mendapatkan izin BI dan dari OJK itu kelembagaan kita harus jelas, keanggotaan kita juga harus mantap. Jadi kalau kita sudah punya 1 juta anggota, insya Allah itu bisa kita develop sendiri juga. Sehingga kemudian biaya yang itu tadi itu bisa dikurangi. Termasuk juga share terhadap biaya admin untuk pembayaran PPOB dan lain sebagainya itu bisa kita otomasi. Nah, sementara ini kita masih menggunakan pihak ketiga sehingga kemudian kita itu masih berbagi dengan pihak ketiga. Nah, itu ya. Ini mohon nanti bisa diberikan penjelasan kepada anggota itu ya. Kenapa kok ada biaya? Kenapa? Karena kita menggantikan tenaga manusia dengan sistem-sistem otomasi yang itu kita masih bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya izin untuk melakukan transaksi tadi itu ngecek uangnya sudah masuk ke rekening yang ditransfer atau enggak. Oh itu itu harus ada izin BI itu. Kalau nggak ada izin BI nggak bisa itu sistem itu melakukan itu ya. Dan saya kira ini mohon dipahami. Saya setuju. Satu saat kita akan memiliki itu semua. Bahkan kalau perlu Amin. bukan hanya sekedar koperasi closed loop, tapi kita bisa punya PT yang PT itu memiliki izin CBDC sehingga kemudian kita bisa melakukan eh, kripto. Udah terlalu jauh dah. Sehingga kita bisa melakukan otorisasi transaksi-transaksi ya seperti Gojek, Tokopedia, Flip dan lain-lain itu dilakukan di dalam kelembagaan kita sendiri. Nah, itu perlu jumlah anggota yang cukup, 1 juta lah, dan kelembagaan yang cukup, PT dan kelembagaan koperasi. Nah, bukan hanya sekedar teknologi, teknologi bisa kita lakukan, tapi perizinannya tidak memadai kalau kemudian kelembagaannya nggak cukup, jumlah anggota nggak cukup. Itu ya Pak Zul ya. Sehingga kemudian mohon ini bisa disosialisasikan sehingga pendaftaran anggota yang pada prinsipnya mohon bisa dipahamkan pendaftaran anggota itu adalah pengumpulan modal, pengumpulan kepemilikan. Jadi ketika kita share uang pangkal itu sebenarnya kita sedang share untuk memiliki sebuah alat produksi. Itu makanya kemudian tadi saya bahas di situ supaya ini bisa disosialisasikan bersama dan video ini nanti bisa kita apa namanya kita rekam dan kita share. Eh, Mas Prima tadi, ya saya kira gini ya, dengan jumlah anggota yang cukup banyak maka beban itu tidak terlalu besar. 1 triliun itu kalau jumlah satu anggota, maka cukup kita itu punya simpanan 1 juta kok simpanannya, simpanan berjangka atau mungkin kita bisa masukkan ke dalam simpanan pokok, ya. Itu maka sebenarnya kita sudah memiliki modal yang cukup. Nah, kepercayaan kita untuk menaruh uang di situ ada terletak kepada trust. Trust itu ada dua, pada sistem dan pada orang. Nah, sehingga kemudian ini kita bangun sistemnya dulu, sehingga kemudian yang kedua kemudian kita akan punya orang-orang yang walaupun orang itu punya kelemahan, tapi dia nggak bisa melakukan kecurangan karena seluruh catatan itu ada ya di dalam sistem kita itu. Nah, sehingga kemudian ini kita harapkan menimbulkan trust. Dengan timbulnya trust, maka saya kira nggak akan sulit kita punya simpanan 10 juta di tempat lain, yang 1 juta kita simpan di sini itu nggak akan sulit. Karena kita udah punya trust. Dan dengan jumlah 1 juta yang tersimpan di situ, apalagi simpanannya kita taruh bukan di simpanan sukarela, kita taruh di simpanan berjangka, atau kita taruh di simpanan pokok, yang itu lebih pasti eh, apa itu namanya untuk bisa digunakan sebagai putaran. Nah, jumlah modal itu saya kira kita bisa atasi itu ya. Nah, sehingga kita tidak perlu membangun platform digital, pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura, ikut hackathon, lalu kemudian diinvest oleh mereka sahamnya pelan-pelan terdilusi. Nah, sampai kemudian dimiliki 90% oleh mereka. Enggak, ini jangan kita pergi ke sana. Kalau kita mau pergi ke sana, oh ya nanti sahamnya dimiliki oleh mereka. Ini saham harus kita miliki bersama melalui kelembagaan koperasi. Itu tadi Mas Prima. Dan saya kira
Nah, itu. Monggo Pak Khairul. Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum. Agus. Oke, ini Bu Fatimah dulu ya Pak Khairul ya. Ya, Monggo Bu Fatimah. Oh oke, ya, siap. nggih. Assalamualaikum. Kemarin kan saya sudah melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran, juga sudah membuka aplikasi Al Hidayah. Apa itu? Nah, kebetulan saya sudah selesai ya untuk memasuk. Terus saya mencoba memasuk ke toko kita, toko saya itu di profil itu. Saya sudah mendaftarkan, sudah mengupload gambar. Nah, kemudian saya akan mencari, kan itu di situ di fitur itu kan ada muncul ini ya Pak ya, gambar-gambar foto-foto untuk produk. Nah, itu saya mau memunculkan itu kok nggak bisa. Itu lewatnya untuk fiturnya mana ya Pak ya? Supaya bisa muncul di ini produk saya wedang uwuh Pak. Supaya bisa muncul. Nah, ini udah muncul ya Pak ya itu wedang Ibu uwuh saya. sudah posting dah? Iya, udah posting. Sudah posting. Iya. Apa namanya? Tokonya Wedang itu uwuh itu namanya? Pak. Hah? Wedang uwuh. Wah, ini itu ya. Oh, ini punya Tapi kok Ibu belum ya? muncul ya kalau pas saya tadi itu tak buka ya. Ini udah muncul ini Pak ya. Iya. Ya, terima kasih kalau udah muncul Pak. Kemarin kan saya lihat di berita itu produk-produk itu kok punya saya belum muncul gitu. Terima kasih cek, Pak Agus. Ibu cek di WA-nya Ibu. Saya ya itu tadi kan saya lihat produknya Ibu nih. Iya. Uwuh sama apa Bu? Wedang uwuh Fafa Pak. Hah? Wedang uwuh. Oh, wedang uwuh. Minuman rempah Pak Agus. Oke ya. Nah ini kalau saya beli ya bisa. Dan ini somek selawe loh Bu harganya. Iya, itu 25.000 itu ini 1 pack isinya 5 bungkus Pak. Salah Bu, ini 25.000 kok Rp25. Oke Bu, ini memang nanti ada panduan Bu ya. Jadi nanti kita akan adakan panduan bagaimana cara top up, bagaimana cara posting, bagaimana ini belum dilakukan. Nah, nanti akan kita jadwalkan. Karena sekarang itu berarti padahal kemarin udah saya tulis 25.000 kok muncul 25 berarti aneh Pak ya, diedit Ibu ya. kasih titik barangkali. Titiknya iya. ya, nanti supaya karena kalau kasih titik nanti di belakang titik itu enggak diikutkan. Oke, nanti biar dikasih panduan ya. Nanti terima kasih. kita lakukan TOT panduan secara menyeluruh ya, setiap perwakilan itu hadir melalui Zoom. Nanti Mbak admin kita itu Mbak Aini sama Mbak Niken mulai dari top up-nya, mulai dari transfer, mulai dari posting produk, mulai dari belanja, mulai macam-macam. Tapi itu nanti bertahap ya Bu ya. Ini teknis Bu Fatimah. Nanti kita akan agendakan. Oke Pak Khairul, cukup ya Bu ya? Ini setiap hari apa Pak? Bagus. Kalau ini kajian Jumat Bu, setiap Jumat pagi. Setiap Jumat pagi ya? Ya. Pasti ada ya ini. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sedang Pak tahap. Khairul, monggo Pak Khairul. Ya, makasih Pak Agus. Sekarang ini dari semua pilar yang ada, 5 pilar ini kan proses sekarang tahapannya sedang tahap mencari anggota, banyak anggota. Ya. Nah, yang dimohonkan di sini pusat itu menyiapkan konsep yang memudahkan dan dimudahkan. Artinya dengan teknologi digital ini, calon anggota itu mudah untuk selain menggunakan aplikasi juga untuk mengenai pemahaman tentang koperasi digital. Jadi melalui aplikasi ini mungkin nanti bisa dengan mudah memahami apa itu. Karena sekarang ini kita kesulitan Pak, rata-rata saya lihat itu sampai sekarang belum ada yang primer koperasi ini yang sudah berdiri. Padahal tinggal selangkah lagi gitu. Jadi yang kita inginkan ini terutama untuk penyampaian mengenai pemahaman koperasi itu saya sedang mencoba menggandeng mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa ini
yang akan menyampaikan ke tiap-tiap RW, tiap RT yang mengenai pengertian dulu apa itu koperasi digital, apa itu koperasi serasi. Jadi kalau mereka sudah memahami, baru mereka akan punya minat. Kalau itu sudah punya minat, itu tinggal menggunakan aplikasi. Nah, mahasiswa mahasiswa ini yang akan menyampaikan, dia akan memandu cara-caranya gitu. Juga mereka itu lengkap. Nah, sekarang ini kan kita kesulitannya nih menambah anggota untuk memenuhi kuota minimal 20 orang untuk didaftarkan notaris. Nah, ini cara-cara menyampaikannya ini ya mungkin harus ada medianya juga dengan menggandeng mahasiswa. Tujuannya juga supaya generasi muda itu juga bisa masuk dalam kuota anggota koperasi. Jangan nanya kalau kita lihat sekarang ini rata-rata umurnya di atas 50 semua, Pak. Itu. Jadi yang generasi mudanya kayaknya terputus jaraknya. Makanya dengan menggandeng mahasiswa, mereka itu kita masukkan. Dulu saya waktu tahun 2007 mereka itu sebagai dewan pakar. Mereka yang akan turun ke RW-RW, di kantor RW, kita sebagai anggota masyarakat yang ada di setiap RT tinggal mengajak, nanti ketemu di kantor RW, mereka akan sosialisasikan. Mereka yang akan memandu apa itu teknologi digital yang dipakai oleh koperasi serasi. Jadi nyambung semua Pak gitu. Kalau kita lihat bahasanya juga kan harus yang sederhana, yang mudah dipahamin. Terutama yang di desa-desa gitu Pak ya, masih awam tentang teknologi gitu. Jadi memang harus ada perantaranya untuk bisa menyampaikan supaya lebih cepat, lebih merata, dan juga konsep TSM ini benar-benar berjalan sesuai. Jadi untuk memenuhi target tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan itu berapa anggotanya yang bisa direkrut, jangka waktunya juga dalam sekian bulan sudah bisa mencapai target yang diharapkan gitu. Saya kira itu Pak ya yang ingin saya sampaikan. Jadi aplikasi digital ini juga menjangkau cara untuk memudahkan pengertian-pengertian bahasa bahasa yang sederhana yang mudah diterima oleh masyarakat awam gitu. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Pak Khairul. Pak Khairul silahkan masuk ke aplikasi lalu cari di berita. Itu kemudian ada rubrik ekonomi dan koperasi. Itu kita sudah coba rumuskan ya. Ini nanti bukan hanya narasi ya. Misalnya ini apa sih usaha ekonomi koperasi itu kita jelaskan di sini nih. Ini kalau masih kurang mudah Pak, tolong nanti ada yang membantu membuat bahasanya lebih mudah ya. Nah, ini sudah kita buat ini ya. Nah, ini tinggal bisa share, Pak. Bapak ini bisa di-share ini, Pak. Iya, iya. Ini bisa di-share ke misalnya ke Pak Khairul. Saya ada nggak ya Pak Khairul? Eh, kita pernah WA-WA-an nggak Pak Khairul? Ini ya, Kenapa? ini ya. Iya, iya. Nah, itu bisa di-share, Pak. Nah, jadi Bapak bisa share. Ini misalnya ini masuk Pak, ke Bapak ya. Nah, Iya, iya, iya. lalu kemudian saya bisa share. Itu yang bagian satu. Itu visi misi, Pak. Ada yang tanya visi misi. Ini ya ekonomi koperasi. Kemudian di sini ada visi misinya Pak. Sudah saya tuliskan juga di sini. Bapak bisa share seperti ini ke grup atau eh, ke kepada siapa ya Link aplikasinya apa, Ustadz? ya Link aplikasinya apa ya? linknya Yoi. AI digital ya. Jadi di sini nanti ada nih. Nah ini di sini. Nah Kirim di grup, Ustadz, grup yang mana? yang Kita di grup yang mana Pak? sih Koperasi Indo boleh. Kopi Indonesia ya? Yoi. Ya. Ya, Oke, ini tadi sebenarnya sudah saya posting, tapi nanti saya posting lagi ya. Nanti jadi kalau ada yang yang protes di ini sana, ini kok posting. posting ulang, Bapak jawab. Itu Oh, permintaan gitu ya. ya. Ini saya posting di sana ya. Di situ ada link untuk daftarnya, Pak. Ke Kopi Indonesia ya. Yang yang ini Pak ya, Kopi Indonesia ini Pak ya. Bapak ada di situ. Halo.
Pak Ada Ustadz, Agus, Ada ada ya, oke Ustadz. ya saya posting di sini. Tadi sebenarnya sudah saya posting, ini saya posting ulang. Nanti kalau ada yang protes, kalau diposting-posting ulang, tolong dijelaskan. Nah, di situ eh, ini bisa daftar, Pak, di situ ya. Misalnya gabung kopi serasi digital itu diklik aja. Nih, klik. Tinggal daftar. Oke. Jadi tadi memudahkan Pak Khairul. Ini tinggal mendaftar aja nih. Ini semua, Pak. Di kabupaten manapun dia sudah punya koperasi atau enggak bisa daftar. Kenapa? Karena ini mendaftarnya ke pusat, lalu kemudian nanti akan kita distribusi sesuai dengan kabupatennya mana gitu ya. Dan Oke. begitu mendaftar ke sini otomatis nanti dia punya aplikasi yang seperti ini. Nah, Pak, nanti bukan hanya berita, tapi sedang kita buatkan video, sedang kita buatkan macam-macam model sosialisasi agar mudah seperti yang Pak Khairul inginkan itu. Memang kita belum punya tim, Pak. Jadi timnya itu baru tim Pokja. Jadi untuk urusan digital, urusan membuat narasi, urusan membuat ini semua masih saya kerjakan. Ya, masih saya kerjakan dan masih dikerjakan oleh Mas saya. Agus, mohon maaf, saya mau nambahkan. Ya, Jadi ini pengalaman kita nih Pak, beberapa kali kita melakukan kopi darat untuk persiapan pendirian koperasi serasi ini. Itu kan 90% itu di atas 50 tahun semua Pak. hmm. Ya, ini yang terputus ini dengan ke bawah generasi mudanya ini benar-benar terputus. Ini yang perlu pusat pikirkan juga bahwa melalui mahasiswa ini kita untuk menjembatani antara masyarakat awam dan generasi muda dan yang ke atasnya media medium gitu. Jadi mahasiswa ini perlu dipikirkan sebagai dewan pakar yang ada di setiap kelurahan atau nanti turun di setiap RW untuk menyampaikan. Jadi pengertiannya sebelum mereka sampai ke koperasi digital, mereka ini harus pahamin dulu koperasi serasi ini apakah nanti pengertiannya itu bisa sama dengan mana mindset masyarakat ini tentang koperasi ini kan masih ini Pak ya. Ada yang minus, ada yang masih awam gitu. Mereka-mereka yang udah pernah aktif di koperasi pun mereka itu ya mindsetnya tentang KUD itu Pak, yang mereka masih Pak, ketua untuk duluan ya. ya nanti makanya kita harus kerja keras ini Pak untuk bisa diterima oleh masyarakat umum bahwa koperasi serasi ini beda, apalagi ditambah dengan koperasi serasi digital gitu. Di Pak, tujuannya juga Assalamualaikum. mungkin apa supaya generasi muda bisa ikut tertarik, para pekerja, kaum buruh itu yang alumni fakultas kuliah yaitu ya. Jadi semuanya mereka semua generasi semua tercapai gitu. Saya kira memang harus segera dipikirkan oleh pusat mahasiswa ini segera bekerja sama dengan BEM yang ada supaya mereka juga punya ini juga Pak, punya aktivitas yang positif sinergis dengan pergerakan perubahan ini gitu. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Pak Khairul, terima Saya kasih. terima, Pak. Tolong dibantu juga Pak Khairul di wilayah Bapak untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Iya. Di tim Pak Khairul, kapan ke Surabaya, silakan datang ke kantor di mana aplikasi ini di-develop, itu anak muda semua, mahasiswa. Iya. Lalu kemudian kita akan bekerja sama dengan SMK untuk pemagangan-pemagangan itu anak-anak SMK itu anak muda semua. Lalu kita juga bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa di beberapa kampus itu sudah terjadi di kantor itu sedang dikomunikasikan dengan di ITS itu dia ada namanya TDC Pak, Technopreneur Development Center. Dan itu akan kita upayakan juga. Nah, mohon dibantu di wilayah Bapak, Pak. Ini dikomunikasikan dengan mahasiswa agar kemudian pemahaman mulai dari dialektikanya sampai kemudian implementasinya sehingga muncul kesadaran adanya oh iya ya sebenarnya platform seperti Gojek Tokopedia itu bisa kita miliki hanya dengan share 150.000 rupiah. Bahkan kita bisa meningkatkan share kepemilikan saham saham kepemilikan. Nah, itu supaya dan
Oh iya, teknologi seperti itu ternyata mampu kita buat, nggak perlu harus dibuat oleh Google atau dibuat oleh India dan lain sebagainya. Ini perlu Pak, penting Pak. Mohon saya terima kasih sarannya. Eh, saya sendiri mengupayakan itu, sudah melibatkan itu. Nanti yang namanya Mbak Aini dan Niken itu mahasiswa itu, dia masih baru lulus. Oh enggak, yang Aini masih masih mahasiswa. Dia udah bekerja di kantor saya. Dia dulu D3, sekarang dia ambil D4 atau S1. Dia masih tahap terakhir. Dan kawan-kawan yang terlibat semuanya mahasiswa barusan lulus, dan juga kita ada komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa di unit kegiatan yang terkait dengan ke kewirausahaan, ya. Dan, technopreneurship atau entrepreneurship. Mohon ini Pak, di setiap koperasi primer baik di kota maupun di provinsi untuk bisa menggandeng itu. Betul Pak. Dan kita perlu lakukan diskusi-diskusi, kita perlu lakukan pengembangan wacana, karena ini bukan hanya soal penguasaan teknologi dalam hal kita menggunakan, tetapi juga dalam konteks dialektikanya, supaya paham bahwa kita mengembangkan ini adalah sebuah pergerakan gitu ya, sebuah pergerakan ekonomi. Itu yang dilakukan oleh Syarikat Dagang Islam pada awal-awal pergerakan. Ya seperti ini kan gitu. Nah ini wacana ini penting Pak untuk kita, untuk terus kita apa itu namanya sosialisasikan Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya Assalamualaikum Pak harapkan Agus. juga pusat mengakomodasi masukan-masukan ini supaya nanti bisa sampai ke tiap-tiap grup. Biar nanti grup-grup mengimplementasikannya gitu, Pak. Ya Pak, Supaya baik Pak, baik Pak. sampai Terima kasih merata Pak, gitu. terima kasih, terima kasih. Pak Oke, Agus, Kak. Ya, maaf Pak Agus, saya ya, Prima. ya, monggo Pak Prima. Menurut saya, kita kan tahu sekarang adalah kemajuan teknologi ya. Ya, Anak-anak sekarang itu sebenarnya udah cukup paham lah seperti itu. Cuman sekarang ini, maksud saya untuk mengurangi dana yang istilahnya kita kan juga tahu nih dalam perjuangan kita waktu kemarin waktu gerakan perubahan. Saya juga tim hukum dari Kepri juga, kita juga ini kan mensosialisasikan itu kan tidak mudah. Bagaimana kalau kita sosialisasikan lewat Zoom ini? ah, Dengan adanya Zoom ini, kita akan lebih transparan kepada yang lain-lain itu. Atau kita mau kita ajak anak kita atau apa itu kan manajemen kita di daerah. Maksud saya memang untuk masalah teknologi digital ini masyarakat kita bukan seluruh wilayah bisa kita tembus. Tapi ya, contoh kayak model daerah saya nih contohnya kayak Sumatera Barat itu orang-orangnya untuk meyakinkannya itu agak lebih susah loh Pak. Seperti itu. Jadi makanya bagaimana kalau kita pakai Zoom ini tujuannya agar eh, mereka memahami dulu. Karena merekrut anggota ini tidak mudah. Belum lagi yang makin tahu mengenai sisi hukumnya. Kita tahu ada OJK, ada betul. Itu pasti akan sekarang ini kalau kita lihat kayak model Gojek atau model yang lain, dia pasti ada setoran juga tuh ke pejabat-pejabat di atas. Saya yakin, nggak mungkin nggak. Soalnya dulu saya pernah dulu ikut Vingo di sini. Vingo, Shopee waktu itu kan. Ternyata Shopee yang masuk, Vingo nggak masuk. Ya, itu kita tahu lah Indonesia. Indonesia ini kan masalah hukumnya masih apa namanya agak susah lah kita bercerita kalau cerita hal itu kan kita udah tahu lah contoh aja kayak contohnya waktu kemarin kita kalah di MK aja kita nggak percaya kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya bagaimana kalau kita pakai sosialisasi lewat Zoom ini lebih efektif Pak. Terima kasih Pak Agus. baik Pak Prima. Nanti bisa kita agendakan Zoom khusus. Ya. Kalau ini kan kajiannya, kajian ini dilaksanakan oleh Baitul Izzah dan Al Ittihadiyah. Saya kebetulan menjadi eh, apa itu namanya pengasuh. Lalu kemudian saya masukkan tema ini, dan ini juga mendadak sosialisasinya, karena saya juga baru ingat tadi pagi saya share sehingga kemudian eh, kita bisa. Kita nanti agendakan Pak Prima ini ke pusat supaya kemudian kita agendakan kapan, kalau perlu rutin supaya kemudian nanti masing-masing bisa mengundang anggota di atau calon anggota sehingga kemudian diskusinya
bukan hanya teknis tapi juga tadi itu dialektikal Saya juga begitu maknanya. Pak. Nah, gitu ya. Sosialisasi ini sudah saya iniin ke Siap. WAG masing-masing. Ya, Misalnya siap. saya punya Ini WAG nih, WAG. nanti Saya juga masukin Pak itu diskusi jadi di Zoom ini nanti akan saya akan kalau sudah saya akan ringkas, saya akan share. Seperti ini kan sebenarnya ini kan ringkasan minggu yang lalu Pak yang ini, yang saya share di sini nih, yang koperasi yang ini ya. Nah ini kan ringkasan diskusi Jumat yang lalu. Monggo di share. Nah, nanti ya kalau kemudian yang kalau Bapak ini kasih juga ini sudah. saya udah dapat, udah saya sebar ke WAG Ya daerah ini saya. Pak, bisa Pak. Bapak Ya, masuk ke aplikasi langsung ini bisa di-share Pak. Nah di sini. ya karena kan di Ya WAG seperti kita tadi ya. juga udah Bapak share itu. Nah, bisa Saya juga di-share ya. sudah. Ya, Jadi sudah saya saya share. memang sudah menyediakan satu cara untuk mempermudah itu semua. Di aplikasi kita, Bapak sudah bisa mendapatkan narasi itu atau penjelasan itu. Hanya mohon maaf mungkin bahasanya ya keterbatasan saya seperti itu. Nanti mau dibantu ya Ya, oke. wartawan-wartawan itu tentu ada ya. Tolong bisa dibuat lebih bagus, dikirimkan ke saya. Nanti saya munculkan di situ. Ya. Nggak Ustadz, apa-apa saya materinya coba sama, tadi, tapi Ustadz. bahasanya lebih enak dan Ustadz Ya, tadi ya. saya ya nyoba, berbagai udah angle masuk gitu. belum, Ustadz? Kita usahakan Pak. Tapi maksud saya sosialisasi lewat Zoom ini adalah Oh suatu siap, hal yang siap. Iya penting. Pak Prima, nanti kita agendakan Pak. Kita undang Karena kan semuanya. kita Kita adakan semuanya Zoom memang rutin. kita ketergantungan kita itu sebenarnya memang kepada Google. Karena kan tanpa ada Google, kita dari sejak dahulu nggak akan tahu dengan komputer kan. Itu makanya kalau ditutup sama Amerika aja, misalnya Google nih, tutup sama Amerika, kita mati juga kalau kita nggak punya. Seharusnya kita Indonesia ini menciptakan browsernya sendiri seharusnya. Kalau mau ke depannya. Kalau mau ke depannya harusnya seperti itu. Kita ngerti anak-anak sekarang lebih lebih cerdas-cerdas daripada kita. Iya, Pak Prima. Itu sebenarnya secara teknologi sangat memadai untuk kita lakukan. Yang nggak memadai itu data centernya. Gitu Pak. Nah, Ah, data center. Data Alhamdulillah. center untuk melakukan itu besar sekali. Nah, data Ya, center itu faktor paling besar dari biaya untuk mengerjakan ini, Bapak. ya makanya kayak gitu Pak. Ini aplikasi kita ini juga ada data centernya. Sementara ini data centernya siapa yang nalangin? Itu nggak Iya. ditanyakan kan? Yang ditanyakan uang 150 masuk atau belum. Itu kok sekarang udah berjalan, kita bisa pakai, itu ada aplikasi siapa yang develop, siapa yang ini, siapa yang itu. Nah itu saya mempermudah aja ya. Jadi Pak Prima, keinginan kita untuk membuat Google sendiri seperti Cina membuat Baidu itu Baidu itu Google-nya Cina. Itu sangat mungkin teknologi kita Ya. memadai. Arti kemampuan teknologi untuk melakukan itu sangat memadai. Yang tidak memadai adalah kepemilik apa itu biaya untuk data centernya. Nah, Ya, server. betul, Sandra. Ya, Saya tidak setuju. ingin mengatakan server karena kalau saya bilang server itu tiba-tiba ada yang telepon saya, Pak, saya punya server di rumah, bisa saya kembangkan. Ya, Bapak bisa dikejar. Gitu ya. Data Coba, center ya. Nah, itu ya, biayanya costnya mahal, tapi tidak semahal yang kita bayangkan. Kalau kita punya kebersamaan, ya, maka itu bisa kita miliki. Belum manajemen lagi pengelolaannya partisipasi Mas, memang digital. harusnya kita Itu tingkatkan. saya Terima yakin itu bisa kita kasih lakukan. Pak Agus Maksum. Mudah-mudahan rezeki jenengan lancar. Amin, amin. Amin, amin. Itu hampir Oke ya, ini berapa Pak? sudah 4 jam 14 8 M ini. lebih loh itu Udah, aplikasi. Rezeki kita, Bu. Oke, oke. Nanti gini, Amin, amin. nanti apa yang dimaui Pak Khairul itu kita coba tolong dibantu terutama yang wartawan-wartawan itu bahasa-bahasa yang sudah saya buat oleh Pokja juga di situ tolong bisa dipermudah dengan bahasa yang anak muda kayak atau bahasa yang lebih mudah dipahami oleh awam kayak karena kalau saya ini sudah tak mudah-mudahin tapi ya ternyata ya masih masih kadang juga sulit juga gitu ya. Iya. Pak, Iya. Nah, ada di formulir itu mungkin bisa ditambahi untuk ahli waris, Pak. oh iya 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 betul. Belum ada Kemarin itu. Pak Tukiran udah menyampaikan itu di Pokja bahwa ini bisa diwariskan. Betul. Nanti ditambahkan Bu, betul. Ya, Bu. belum ada Pak itu. Ya. Itu ininya, Karena di form. Juga Iya. tuh, Bu. supaya kepemilikannya itu kalau udah besar, loh kita Bisa itu share diwariskan. 1 juta aja itu udah gede loh, ya kan? Ya. Nanti satu saat kita buat hitungannya ya. Satu saat kita buat hitungannya. Intinya, ayo kita punya satu tekad bersama memiliki sebuah platform aplikasi seperti Goto atau bahkan Google untuk Indonesia. Nah, itu sangat mungkin Cina melakukan itu. Cina nggak ada Google, dia ada Baidu. Dan Untuk lebih itu ini sebenarnya cukup Pak untuk Agus, mohon ini usul nggih. Jadi
ada laporan setiap bulan paling tidak tambahnya anggota. Oh, oke, ya. Ya, Oke. karena kemarin itu saya merekrut anggota itu gini juga. Lagi sing melu sapa Mbak? Lah, saya kan bingung, belum punya data itu. Dikiranya terus sampai saya tunjukkan ini saya hanya bisa menunjukkan di WA itu kan ada 600 berapa, ada 900. Tapi kan saya tidak tahu yang sudah daftar koperasi itu berapa, kan tidak tahu. Nah, Ini Bu, mohon yang sudah daftar koperasi ada Bu. Ini dalam bentuk grafik, nama-nama ya, ada sini semua. Oke, ya, ini nanti mohon supaya yang verified ini adalah mereka yang sudah daftar ya. ya. Oke, ini nanti akan kita jadikan Excel, kemudian kita share. Oke ya, ada Bu, Jadi biar datanya ada tambah semua. semangat gitu, Pak. Oke, siap Bu, siap. Ini Bagus. Ya. lengkap Bu, datanya Bu. Cuman memang belum apa itu namanya belum dibagikan ya. Oke, penting ya. Kemarin juga saya share di Apa aja Pak Pojok Agus? upaya ini kita share ya keanggotaan ini supaya tahu nih masing-masing pendaftarnya siapa dan berapa jumlah anggota kita. Ini tadi per hari tuh. Itu per hari udah muncul itu tadi ya. Saya ulangi ya. Itu grafik tadi per hari itu. Jadi tertinggi itu ini tanggal berapa itu? Tanggal 18 Juni 8 orang. Satu hari maksudnya 8 orang daftar. Ini aku kok nggak ada, Ustadz. Ya, Baru nggak baru ada daftar. ini adanya di fitur admin ya, fitur Kak, admin. turun Nanti hasil. nanti akan kita download ya menjadi Excel, menjadi grafik, kemudian kita akan share ya kan, gitu ya. Nah, oke Bu, Pak Agus, Terima kasih. oke Pak Agus, ya, dengan Mustaqim Balikpapan Agus. oke monggo Pak Mustaqim. Nih Pak Agus, kebetulan saya kemarin mahasiswa saya masukkan semua anggota. Oh Apakah mantap. bisa mereka sebelum bayar bisa menggunakan aplikasi itu sehingga kalau perlu mungkin kita ingin memberikan mereka wawasan dulu, kemudian kita mengajak mereka untuk bisa merekrut teman-temannya gitu Pak Agus. Oke, good Pak. Sebelum bayar dia bisa menggunakan aplikasi Pak. Begini caranya Pak. Nah ini memang perlu ada ini ya, perlu ada sosialisasi. Nah nanti gini Pak, aplikasi ini, nah gini, kalau belum bayar dia cukup masukkan nama aja Pak. Nah ini, masukkan nama. Nah nanti dia cukup masukkan nama, dia sudah bisa, tapi dia hanya bisa membaca-baca aja seperti ini, Ya. dia bisa baca aja. Ini ya. Lalu kemudian baca-baca, lalu menggunakan fitur Quran, kiblat, doa bisa. Tapi kalau dia mau transaksi nggak bisa. Oke kita Bisa. Silakan ya. download aplikasinya, namanya AI Digital di Play Store di sini Pak. Iya. Di sini ya, di Play Store ya. Ya. Di sini AI Digital Pak. Nah ini Pak di download. Lalu dia cuma masukkan nama, nggak usah bayar. Itu sudah bisa menggunakan fitur-fiturnya, termasuk baca berita, Quran, kiblat, doa, kecuali transaksi. Kalau transaksi nanti dia diminta untuk bayar. Bukan bayar, daftar. Sorry. Daftar aja dulu Pak ya, bisa tuh. Nanti mereka baru setelah mereka daftar jadi anggota baru bisa menggunakan aplikasinya Pak ya. Yes, baru bisa menggunakan transaksi Pak. Tapi kalau menggunakan aplikasi itu cukup masukkan namanya, download masukkan nama, dia sudah bisa menggunakan aplikasi. Qurannya bisa. Oke, terus gini Pak Agus. Ada saran Pak Agus, kalau misalnya kita mundurkan Pak Agus, kan biasanya kan sekarang jam 6 Pak Agus ya, jam 7 di sini. Kalau kita mundurkan nih jam 7 di sana Pak, jadi jam 8 sini, sehingga saya bisa mungkin mahasiswa saya ajak untuk mereka perkuliahan saya itu saya gantikan dengan pertemuan Bapak, itu bagaimana Pak Gus? Siap, diatur Pak. Nah, kalau mau perkuliahan Pak, nggak usah mengatur ini Pak. Bapak atur saya aja di jam perkuliahannya Bapak, nanti saya bisa khusus untuk di kuliahnya Bapak itu. Jam menyesuaikan. Jadi mungkin saya kasih nanti jam, kan saya Jumat juga Pak Bagus, berulang saya ngajar jam Jumat, ngajar itu saya Jumat. Saya itu jam 10 di sini Pak Gus, jam 10. Samarinda ya, ini Bapak Samarinda kan ya? Balikpapan Pak. Balikpapan Pak. Ya siap.
Ya, siapa? Siapa? Itu supaya mudah tidak mengatur banyak orang, cukup bikin janjian sama saya aja. Nanti saya Zoom, saya bisa apa namanya hadir di perkuliahan yang Bapak maksud itu. Selain Oh, yang Pak Prima tadi, Pak Prima nanti akan kita atur, kita cari kesepakatan waktunya untuk kemudian kita melakukan diskusi, ya, dari awal sampai akhir, termasuk juga TOT. TOT itu trainer, apa, training of trainer itu, ya. eh, pengurus-pengurus atau pojak-pojak itu akan di TOT sehingga dia bisa melakukan macam-macam transaksi dan bisa melakukan pelatihan-pelatihan di masing-masing primer-primer di kabupaten di mana-mana. Nah, nanti akan kita agendakan itu. Hmm, ya. Baik, Sehingga Pak. kemudian ada diskusi, ada juga TOT, ada juga kalau misalnya Bapak ada tadi itu khusus untuk kuliah, siap, saya siap, Pak. Siap, monggo kita atur, Pak. Baik, Pak. Kalau gitu, oke. Jadi, kebetulan saya ngajar Jumat. Besok berarti Jumat depan. Kalau gitu jam 10 bisa Pak aja. Berarti jam 10, berarti sini jam 9. Cuma depan tanggalnya berapa itu ya, Pak? Bentar, saya supaya nggak Sekarang tahu. tanggal 21, berarti tambah Oh, 28, Pak. oh 20 lah. Oke, bisa. 28 Bisa bisa. Pak Agus ya? Ya, bisa 28. Baik, baik Pak Agus. Ya, oke. Oke Berarti ya, jadi ini sudah jam 8 ini. Saya kira itu cukup panjang itu jadi jam 6 tadi ya. ya. Nanti kita agendakan lagi termasuk forum-forum khusus. Kalau ini kita numpang ini, numpang di Baitul Izzah di apa itu namanya Al Ittihadiyah. Sehingga kemudian kita menggunakan forum ini. Tapi nanti kita buat forum sendiri yang khusus kopi serasi. Kita diskusikan mulai dari sisi teorinya, dialektikanya, sampai kepada aplikasinya. Bahkan kalau perlu khusus anak IT dan ada yang mau magang di Surabaya di tempat di mana IT ini didevelop bisa. Sekarang ini ada anak yang magang di tempat saya cukup banyak. Ada di UNER, ada ITS, ada PENS, ada yang dari ITB, ada yang dari UGM, ada. Mereka magang di tempat kita dan saya kira mereka cukup tahu tentang ini. Nah, itu kita harapkan mereka juga akan membuat ini menjadi diskusi karena membangun kesadaran ekonomi nasional itu memang nggak mudah karena anak-anak sekarang ini agak kurang banyak waktu. Kakean tugas sekolah ya, Pak Mustaqim itu kakean ngasih tugas. Oke, saya kembalikan ke Ustadz Jabar, tuan rumah. Masya Allah, jazakumullah, Ustaz. Masya Allah, diskusinya tidak cukup mungkin sekali pertemuan. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah jam 8 lewat. Kita cukupkan kajian kita pada ekonomi digital ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakro kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz.